langkah kami Tuhan, tuntun suaramu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia dan berikan jalan penuh. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang onsite maupun yang online. Apa kabar? Luar biasa tentunya, haleluya. Tema kita bulan ini adalah Fulfill His Call atau penuhi panggilannya. Setiap orang harus memenuhi panggilan Tuhan untuk dirinya masing-masing. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Cek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk memuji memuliakan Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom, selamat malam. Mari malam hari ini kita mau bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Dia Allah yang layak terima pujian, layak untuk kita sembah. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa bersama. Terpujilah Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu. Kami berterima kasih atas perlindunganmu. Kalau hari ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Saat ini biar mulut kami penuh pujian pengagungan hanya kepada Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, yang senantiasa menunjukkan kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Juga firman-Mu nanti yang akan kami dengar, biar firman itu termeterai di dalam setiap hati kami, dan kami merenungkannya di dalam hidup kami. Terima kasih, beracaralah Roh Kudus dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Amin. Sungguh besar setiamu ya Bapa, nyata di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur ya Yesus. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu
Tidak habis-habisnya kebaikan-Mu yang kami rasakan. Amin. Tidak habis-habisnya kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Bapa yang penuh kasih, besar anugerahnya. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara percaya Bapak kita itu baik. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kasih-Nya itu senantiasa dirasakan di dalam kehidupan kita. Saya pribadi, saya percaya kita semua ya merasakan kebaikan Tuhan. Dia melindungi kita dari awal tahun. Tidak terasa kita sudah mau akhir tahun. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan masuk di tahun 2025. Banyak ketakutan yang yang membuat kita gelisah. Tapi saudara, kalau Tuhan menyertai sampai hari ini, percayalah Dia akan menyertai sampai pada akhir zaman, sampai pada kedatangannya. Kalau saya bersaksi sedikit ya, minggu yang lalu kita kedatangan gembala sidang dari Riau. Dia seorang gembala sidang yang sederhana. Mungkin Bapak Ibu tidak terlalu kenal. Dia tergabung di doa fajar ya. Dia ada di doa fajar. Suami istri ini datang ke sini karena mau diwisuda. Saya berusaha kontak orang Mojokerto supaya dia diurus oleh Mojokerto ya, supaya orang Mojokerto memfasilitasi. Tapi semua yang saya kontak di Mojokerto itu tidak bisa. Lalu saya mencari hotel yang di dekat gereja itu juga penuh. Sehingga saya bingung. Mereka pasti agak sulit ya untuk hubungi Grab. Sebab saya tidak terlalu kenal dengan ibu ini, Ibu Elsa ini saya tidak seberapa kenal. Tapi melalui doa fajar saya mulai belajar mengenal dia. Walaupun agak sulit ya kita komunikasi. Saya di bandara itu sudah garing tungguin. Dia tidak ngomong kalau dia delay. Dia juga di telepon tidak bisa. Di WA tidak membalas. Saya sempat emosi ya. Sampai saya pikir sudah biar diurus Mojokerto. Tapi Tuhan tidak izinkan itu. Tuhan izinkan dia ada di tengah kita. Supaya kita mau menabur. Memberkati dia. Supaya dia itu menjadi kesaksian. Dia pulang ke sana. Dia bercerita. Begitu baiknya orang Sidoarjo. Saudara mau seperti itu kan? Supaya jemaat sebagaimana di Rasul Paulus juga menyatakan, biar kita dikenal karena kebaikan kita. Jemaat di Korintus, di Efesus atau dimanapun mereka dikenal karena kebaikan mereka. Dan ini pun terjadi. Mereka bilang, dia sedikit Melayu ya, suaminya bilang begini, katanya, baik kalilah orang Sidoarjo ini sampai berat kaki ini mau melangkah lagi ke sana. Maksudnya dia sudah sungkan mau datang ke sini karena servis yang kita berikan. Ya, saya dibilangin sama Bu Evi, Heti itu ada apa ya taruh di Red Door? Soalnya Bu Evi enggak tahu di Mojokerto itu sudah ndak ada ya yang bisa deket-deket gereja. Sehingga saya pikir dia kan di sana cuma 2 hari, gladi resik sama wisuda. Tidak sepenuhnya ya saya taruh dia di situ supaya dia rindu selalu untuk doa fajar, bisa onsite. Sekian lama kita bertahun-tahun online, dia kepingin onsite. Itu sebabnya saya taruh di situ. Pak Rabi setiap pagi menjemput. Ya, jadi dari sini saya lihat bahwa Tuhan itu berbuat baik sama dia di tempat kita. Kenapa kita tidak merasakan kebaikan Tuhan? Saya percaya kalau dia bisa menikmati kebaikan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu juga pasti menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari kita naikkan pujian ini. Kita naikkan, Bapa Engkau baik. Baik, sangat baik. Haleluya. Bapa Engkau baik. Amin. Bapa Engkau
lagi katakan, Bapa Engkau sangat baik. Engkau baik. Amin. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku kami puji Engkau ya Allahku, kami sembah Engkau ya Rajaku. Naikkan pujian ini dari awal, katakan bersama. Bapa Engkau baik, yes Tuhan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, haleluya. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Mari yang terima kebaikan Tuhan, angkat tanganmu, katakan aku memuji Engkau. Mari sekali lagi sembah Dia. Dia Allah yang begitu baik. Dia Allah yang menyertai perjalananmu. Dia Allah yang memberi perlindungan. Sembah Dia. Malam hari ini Dia ada di tengah-tengah umatnya.
Mari senangkan hati Bapa dengan penyembahan-Mu. Kami sembah, kami sembah. Terima kasih Engkau Allah yang tidak berubah. Kau baik. Terima kasih Engkau yang meneduhkan setiap hati kami, sehingga kami dapat memandang janji-janji-Mu yang ajaib itu terjadi dalam hidup kami. Apa yang tidak pernah kami pikirkan Engkau sediakan. Amen. Janji penyertaan-Mu itu ya dan amin. Amen. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kata yang dapat kami naikkan untuk mengungkapkan terima kasih kami, selain kami mau berkata, Bapa, terpujilah Engkau, biar Engkau dimuliakan di malam hari ini. El Shaddai, Allah menyertai kami semua, dan Allah memberikan kami kemenangan lepas kemenangan, sehingga mulut kami penuh sorak-sorai di hadapan Tuhan. Mulut kami penuh pujian pengagungan kepadamu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih.
kita naikkan pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai,
Bapa kita itu begitu baik. Dia tidak pernah kekurangan kasih untuk melimpahkan kepada anak-anaknya. Dia hanya minta satu dari kita, percaya saja. Percaya engkau akan dipulihkan malam hari ini. Percaya engkau akan disembuhkan malam hari ini. Percaya ada pemulihan hubungan di dalam keluarga. Percaya saja, percaya pada Yesus. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dia Allah yang ajaib, dahsyat. Saudara, jangan takut. Kalau saya mau bersaksi sedikit, saya tadi pagi itu sakit, Bapak Ibu. Saya memang kecapeannya. Selama beberapa hari ini saya mungkin terlalu capek. Ya, saya nyetir sendiri ya untuk membawa hamba Tuhan ini tidak setiap hari, sebab saya berterima kasih buat bapak-bapak MMC juga yang membantu mengajak jalan-jalan. Tapi akhirnya saya sakit, saudara. Nah, waktu saya sakit tadi pagi itu saya mual, kepingin tumpah ya. Saya mual, kemudian keringat dingin ini keluar. Pagi itu saat saya mau nganter Selin, kok keluar keringat dingin. Saya cari-cari obat, tapi obat itu sudah expire semua ya. Akhirnya saya diingatkan Roh Kudus bahwa ini gejala tifus. Pasti ini memang saya selama jalan makan tidak diperhatikan, terlalu banyak sambal mungkin ya, kebanyakan sambal, kemudian kurang istirahat, capek lah. Memang saya waktu general check up, dokter sudah berkata, ibu ini aktivitasnya terlalu tinggi, tidak imbang dengan usia. Sehingga saya dinyatakan bahwa saya gejala lever. Tapi saya pikir saya nggak apa-apa. Waktu saya bawa hasil general check up ke dokter, dokternya tanya, ada keluhan apa bu? Saya bilang nggak ada keluhan. Lah kok kesini? Ya saya bawa hasil dokter ini dok, supaya ditinjau ulang dan dikasih obat. Soalnya saya katanya dinyatakan gejala lever. Dilihat hasilnya saudara. Dan dia bilang, ya saya kasih obat, ibu istirahat ya. Tapi setelah saya istirahat ternyata saya juga sakit saudara. Karena tidak biasa istirahat, disuruh istirahat ya sakit. Akhirnya saya bergerak lagi. Dan karena kedatangan tamu, mau tidak mau harus bergerak. Jadi di sini saya lihat bahwa selama kita melakukan itu untuk Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Saya diberi hikmat bahwa saya ini gejala tifus. Ini pasti tifus karena makannya yang pedas, minumnya minuman yang tidak karuan, es gitu ya, karena kita pergi kepanasan di luar dan kurang istirahat. Akhirnya saya bikin bubur saudara. Saya berjuang. Rebecca bilang, mama bisa nanti sore. Bisa, tak bilangin bisa. Saya tidak mau bikin dia khawatir ya. Bisa, mama ini cuma butuh istirahat. Setelah saya antar Selin, saya tidak melakukan aktivitas apa-apa. Saya juga tidak minum obat. Saya berdoa saudara, Tuhan kasih kekuatan. Sebab saya tahu detik-detik terakhir itu tidak ada pengganti untuk WL ya. Jadi kalau malam hari ini saya masih berdiri di sini karena Tuhan. Kalau lihat kondisi saya tadi pagi itu, saya sudah keringat dingin kayak disiram air, sudah lemes, tidak bisa bangun. Tapi saya makan bubur. Ya Bapak Ibu kalau sudah sakit seperti itu makan bubur, itu berhubungan dengan pencernaan. Makan bubur, telur rebus, nanti pasti tambah keringat enak. Ya itulah Tuhan kita, luar biasa. Malam hari ini saya bersyukur, saya memuji Tuhan. Kekuatan, kesehatan itu mahal Bapak Ibu. Mari kita bersyukur karena Tuhan kasih kita cuma-cuma. Kita muliakan Dia. Kita katakan haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
pujian ini dari awal. Biar pengagungan kita keluar kepada Bapa kita yang di surga. Sembah Dia, katakan haleluya. Dimuliakanlah Engkau di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur padamu pada malam hari ini. Kami sungguh-sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami, menjamah dan melawat kami malam ini. Biarlah hadirat-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami hanya selalu merindukan lebih lagi Tuhan untuk kami mengenal pribadi Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu yang membuat kami tenang, jiwa kami tenang, membuat kami bisa mengerti setiap bagian rencana Allah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan dinyatakan sehingga kami boleh menjadi bagian pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap menerima firman Allah. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin. Shalom, silakan duduk. Sebelum firman Allah dibagikan, ada satu kesaksian dari Bapak Robertus, ya, yang akan memberikan kesaksian. Ada minta mikrofon, bisa dibantu. Ya, silakan Pak Robertus. Saya di sini aja. Ya. Selamat malam, shalom. Hari ini saya mau saksikan tentang berita duka dan sukacita. Senin kemarin saya dapat berita bahwa mamahnya anak saya yang pertama, istri saya yang pertama dipanggil Tuhan, meninggal saudara. Kami pacaran mulai SMA, menikah tidak lama, kita berpisah.
sekarang sudah jadi istrinya orang, sudah punya jadi mamanya orang. Kami kehidupan saya dengan dia itu cukup luar biasa. Perjuangan kami untuk bisa mencapai menjadi suami istri itu luar biasa, sehingga kasih yang ada dalam diri saya pada dia itu tidak pernah bisa luntur. Yes, karena muda kita saling sama-sama keras sehingga akhirnya saya dicerai, saudara. Ya, saya nakal pada saat itu memang juga. Kesedihan ini cukup sangat dalam buat diri saya mendengar dia tidak ada. Bahkan kayak orang mabuk, saudara. Banyak minum, badannya geliang-geliang terus, saudara. Tidak hanya waktu itu tapi beberapa hari. Saya tanya sama anak saya dia di Bali kan, saya ke Bali apa enggak? Anak saya bilang enggak usah, ya karena takut keluarga yang baru menjadi tidak nyaman. Tapi batin saya sangat terluka, saudara. Esensi daripada kesaksian saya hari ini bukan soal saya bersusah-susah, bukan. Jadi ada 2 orang dari keluarga saya yang saya doakan sejak 2003. Sejak saya bertobat, saya sekolah Alkitab dan sebagainya, saya mulai berdoa untuk orang-orang yang terhilang. Termasuk 2 orang yang saya doakan. Salah satu adalah mantan istri saya ini. Oh ya, saya mau katakan gini, saya dicerai dia dari orang yang tidak percaya. Jadi 1 Korintus 7 mengatakan, jikalau saya dicerai sama seseorang, orang itu adalah bukan orang percaya, sehingga saya menjadi orang bebas. Dan anak-anak saya nanti kalau saya kawin lagi tidak jadi anak yang hilang, bukan anak-anak yang cemar. Jadi saya sehingga pada waktu saya ditinggal karena dia bukan orang percaya, kawin kami memang kawin Katolik waktu itu, tapi dia bukan orang percaya, sehingga saya boleh nikah lagi. Ya akhirnya saya nikah dengan Bu Tuti. Kesedihan saya pada waktu ditinggal Bu Tuti tidak sesedih sekarang ini, saudaraku. Mungkin karena Bu Tuti punya waktu yang cukup panjang sehingga saya siap menerima bahwa Bu Tuti sudah harus dipanggil Tuhan. Jadi waktu dia sakit saya tidak diceritain. Esensinya bahwa hari ini saya bersaksi bahwa doa itu tidak pernah sia-sia, saudara. Saya tidak pernah tahu jikalau doa saya dijawab sama Tuhan sebelum dia meninggal. Karena pada waktu setelah dia meninggal, saya bilang sama teman saya bahwa kasihan dia masih belum kenal Yesus. Saya bilang, dia bilang gitu. Ternyata beberapa saat sebelum dia meninggal itu, dia panggil pastor, dia terima Yesus. Dia minta dipermandikan, dia terima Yesus sebagai Tuhannya. Lalu saya juga bercerita sama saya, ada 2 orang yang saya doain dalam keluarga saya, mantan istri saya yang pertama dan kakak ipar saya. Dia istri saya ini masih suka guamia itu pergi ke orang-orang suhu, tanya ini tanya itu dan sebagainya. Dia kayak orang sini bilang dukun gitu. Dia suka kalau doa juga pakai Yosua dan segalanya. Tapi akhirnya yang luar biasa, dia terima Yesus di akhir-akhir. Dan aku yakin bahwa dia sudah duduk di samping Bapa. Yang kedua, saya tidak percaya. Jadi itu 2003 sampai hari ini kira-kira 21 tahun. Baru aku tahu bahwa dia akhirnya dijawab doaku.
aku cerita sama caciku, ternyata Aisyang namanya, Aisyang ini udah terima Yesus. Dia bilang, aku berdoa untuk dia, untuk supaya jangan sampai terhilang, supaya dia diterima Yesus. Ya, orang dari keluarga kita yang tak doain 2 orang, saudara istriku dan saudara iparku, namanya Koking, suaminya caciku. Duh, sama bilang dulu suami caci aku tuh Katolik, terus ikut Buddha. Habis ikut Buddha kaya. Setelah ikut Buddha dia jadi kaya. Sampai sekarang cukup kaya. Tapi ya itu, aku pikir masih belum di dalam Yesus. Ternyata dia bilang, duh siapa bilang kok nggak percaya Yesus sekarang. Mulai 2014 sudah ke gereja sampai hari ini, dia bilang gitu. Jadi apa yang kita doakan tidak pernah menjadi sia-sia. Jadi saudaraku, hari ini saya boleh bersaksi bahwa doa orang benar tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Robert, kesaksiannya luar biasa. Ada yang nomor 3 yang harus didoakan Pak Robert. Ini nomor 3 yang belum. Ya, kita kembali ke firman. Tema yang bulan November masih tetap sama, yaitu apa saudara? Memenuhi panggilan Allah. Kalau kita belajar dari ada satu rasul yang besar yang bernama Rasul Paulus, yang mana lebih banyak ditulis oleh Rasul Paulus di Perjanjian Baru ini. Kita lihat di 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-1. Jadi panggilan Allah dalam hidup kita ini pasti ada. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa kita semua ada di tempat ini karena kita memenuhi panggilan Allah. Amin. Kita dari latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang kepercayaan yang lama, orang yang tidak percaya Tuhan. Mungkin kita juga adalah orang-orang yang percaya lahir dari Kristen. Tapi ada juga mungkin setelah sekian puluh tahun, mungkin baru setahun, 2 tahun, atau mungkin baru belum sampai 5 tahun ini, saudara percaya kepada Yesus. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-9, kita baca ayat pertama. Dikatakan gini, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari sistem saudara kita. Jadi kalau kita baca Paulus yang oleh kehendak Allah, atas otoritas dan kehendak Allah, dia dipanggil menjadi Rasul Kristus. Nah, kita sangat percaya firman Tuhan bahwa setiap kita, saya dan saudara, kita dipanggil, kita memenuhi panggilan Allah. Kalau orang-orang di luar sana, orang-orang kepercayaan dari seberang, mereka bagaimana mereka memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka memenuhi hukum-hukum untuk memenuhi panggilan Allah dalam hidup mereka. Tetapi kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil, seperti Rasul Paulus, dia ditetapkan. Padahal kita tahu Rasul Paulus ini, ya minggu lalu Pak Yusak sudah menjelaskan bagaimana Rasul Paulus ini adalah orang yang sangat dipandang, orang yang membenci kepada kekristenan, orang yang menganiaya Kristus, pengikut-pengikut Kristus. Bahkan dia membunuh, menangkap dan membunuh orang-orang Kristen saat itu. Yang namanya sebelum menjadi Paulus adalah Saulus, saudara. Tetapi oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus. Nah, kita baca langsung lompat ayat yang ke-9.
Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Jadi kalau Rasul Paulus dari awalnya dia dipanggil atas kehendak Allah, dipanggil untuk menjadi rasul Yesus Kristus, menjadi murid Yesus Kristus. Demikian juga dengan kita semua, Bapak Ibu Saudara, semua kita adalah orang-orang yang dipanggil. Amin. Kita dipanggil, kita memenuhi panggilannya itu. Memang kita tidak mendengar panggilan itu, tetapi secara manusia yang dahulunya kita adalah manusia dalam kegelapan, kita menerima Yesus adalah sama dengan kita menerima panggilannya. Sama dengan Rasul Paulus, memang bedanya Paulus ini dipanggil dengan cara yang unik, yaitu matanya dibutakan. Jadi Yesus berjumpa langsung, ya, Roh Kudus menjumpai, melalui akhirnya dia dibuat buta dan sehingga dia bisa digiring untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, ayat yang 9 dikatakan di sini, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Setelah kita dipanggil ini untuk apa? Bersekutu. Yang dulunya seteru menjadi sekutu. Amin. Dulunya kita seteru Allah. Dulunya kita orang-orang yang menjadi musuhnya Allah oleh karena dosa. Oleh karena kita yang dulunya tidak percaya kepada Tuhan. Kalau saya dulu merasa kepercayaan saya dulu yang lama paling benar. Orang Kristen itu enggak, karena saya dulu kecil, kumpulan saya kan macam-macam ya kepercayaannya. Mereka ada yang Kristen. Nah, saya menganggap mereka orang yang salah. Saya merasa saya yang paling benar. Nah, tetapi pada saat Allah memanggil kita untuk menjadi satu, ya, bersekutu dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Coba Roma 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita semua mengasihi Tuhan. Amin. Allah memanggil kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi ada bagian rencana Allah dalam hidup kita. Saya percaya pada saat kita semuanya dipanggil untuk memenuhi panggilan Allah, karena sesuai dengan rencana Allah. Dan ini akan kita lebih jelas lagi. Kenapa dia memanggil kita sesuai dengan rencananya? Yesaya pasal 45 ayat yang ketiga. Karena Tuhan mengenal kita. Ini loh buktinya, saudara. Saya nggak ngomong bohong. Tetapi ini buktinya dari firman Tuhan. Saya mengerti dari firman Tuhan dikatakan, Yesaya 45:3, aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi. Loh, apa? Bukan harta dunia, saudara. Tetapi harta benda yang terpendam. Harta yang berharga itu apa? Keselamatan. Amin. Supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Loh, Tuhan itu kenal loh sama kita, memanggil dengan namamu. Makanya kenapa ada orang-orang yang dulunya, ya seperti Pak Robertus kesaksiannya tadi, dulunya nakal, dablek, ya, tapi dipanggil sama Tuhan untuk menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, menjadi orang percaya. Kenapa? Karena sesuai dengan rencana Allah. Dan yang kedua, Tuhan mengenal nama. Tuhan kenal pribadi lepas pribadi.
Tuhan mengenal Pak Robertus, Tuhan mengenal Pak Frans, Tuhan mengenal Pak Arifin Wong, panggil. Karena dia mengenal, dan ini makanya ada satu pujian lama, pujian sekolah minggu atau pujian lama, saya nggak tahu sih. Lagunya gini, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Amin. Oh giranglah, oh giranglah saya, oh giranglah. Amin, saudara. Dia mengenal kita. Galatia 1 ayat 15, lebih detail lagi, lebih di zoom lagi gitu loh saudara, kalau saudara lebih detail lagi. Pada waktu itu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Amin. Luar biasa loh. Saya pada waktu mendapatkan ayat ini, oh iya ya, berarti kita pertama dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Kedua, Tuhan karena memanggil kita, karena Tuhan kenal nama kita. Dan yang ketiga, Dia juga memanggil kita bukan sejak kita diberi nama, itu kan setelah kita lahir. Gak mungkin toh kita di dalam kandungan ibu kita wis, oh tak namai Pak Lukas, Erwin, kan gak ngerti lanang apa wedok. Lah metune wedok. Mosok Erwin. Setelah kita dikasih nama, tapi Tuhan itu mengenal kita sejak dari dalam kandungan tuh, saudara. Amin. Kurang yakin apa kita bahwa memang panggilan Allah dalam hidup kita ini, bahkan sejak dari dalam kandungan ibu kita ini, Tuhan mengenal kita. Bahkan Dia sudah memanggil kita oleh karena kasih karunia. Dia sudah panggil kita loh. Dia panggil Pak Anton sejak dari dalam kandungan ibunya Pak Anton. Amin, saudara. Jadi betapa girangnya memang, betapa sangat luar biasanya orang-orang yang dipanggil memenuhi panggilannya. Tapi ternyata di Alkitab juga ada orang-orang yang menolak panggilan Tuhan. Siapa? Musa. Musa ini dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi Musa menolak panggilan itu berkali-kali. Dia katakan, jangan aku Tuhan, aku nggak layak, aku nggak pinter ngomong. Saudara, Tuhan memanggil itu bukan karena lihat keadaan fisik kita, keadaan kelemahan kita. Tetapi kalau Tuhan punya rencana memanggil kita sejak dari awal, sejak dari kandungan ibu kita, saudara. Karena firman Tuhan juga mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ternyata ada orang-orang yang, saudara, saya mau tanya sama saudara, diskusi sedikit ya. Tuhan itu memanggil semua umat di dunia ini enggak sebetulnya? Kan kita punya banyak teman orang-orang yang bencekno, orang-orang yang gak kenal Tuhan, orang-orang yang di luar Tuhan. Sebetulnya Tuhan memanggil mereka enggak? Yang setuju Tuhan memanggil siapa? Oh, semua. Tuhan memanggil umat manusia di dunia ini karena Dia Allah yang adil. Buktinya apa? Matahari itu nggak mungkin cuma orang percaya toh. Kita toh orang sebenarnya nggak kena matahari, kan nggak. Hujan juga semua orang terima. Oke, kita percaya sekarang bahwa Tuhan memanggil sesuai, Tuhan itu memanggil seluruh umat di dunia ini. Pertama. Kedua, setelah Tuhan memanggil itu, Tuhan menetapkan, Tuhan tahu kan, satu persatu. Bahkan Allah itu sehelai rambut kita jatuh, itu Tuhan ngerti. Tuhan paham, Tuhan tidak pernah lalai. Tidak pernah melupakan. Nah, saat Tuhan memanggil kita,
Saya percaya pada saat sekalipun mungkin dari latar belakang kita dulunya yang seperti saya dulu, saya nggak mau ngomong orang lain. Saya dulu dari latar belakang keluarga yang dari atas sampai bawah nggak ada yang percaya sama Tuhan. Kemudian bahkan sampai saya remaja, sampai saya bekerja, saya juga masih menganggap bahwa Allah saya saat itu yang benar. Saya mengikuti semua panggilan, memenuhi panggilannya, saya memenuhi semua kewajiban-kewajiban saya. Tetapi kenapa kok setelah saya sedikit merenungkan sih beberapa hari ini. Kenapa setelah saya bisa dengan cara Tuhan, dengan caranya ya saya bisa ke gereja waktu itu. Sekalipun saya waktu itu ke gereja juga setelah sekian bulan saya ke gereja, di awal diajak teman, ya udah ayo ngikut aja saya ke gereja. Saya ikut ke gereja. Setelah saya ikut di gereja, saya juga merasa ya saya kepingin tahu aja sih. Saya ngikuti, ya datang ke gereja, tak pikir tepuk tangan. Ini apa orang-orang nangis-nangis ini apa ini? Saya cuma memperhatikan saja. Setelah itu saya pulang, saya penasaran minggu depan datang lagi. Ya sama kegiatannya ya begitu. Tak pikir, oh ternyata saya pikir, wah ini ya kusukan aku lek sembayang, aku ngomong ngono. Kalau saya kan di hari tertentu saya ibadah gitu kan, kusuk gitu loh ya. Kita membersihkan diri dulu. Nah, setelah berjalannya waktu, tapi saya semakin loh kok ya kepingin naik loh, aneh kan? Ya sudah saya sudah berangkat. Lama-lama teman saya tidak jemput, saya berangkat sendiri saudara naik sepeda motor. Berangkat dari Surabaya Barat, rumah saya di Darmo Permai, saya ke Manyar waktu itu. Saya datang ibadah, bahkan jamnya itu kan bergantian gitu ya, saya selalu sore sih biasanya, sore jam 5. Nah, tapi jam 4 saya sudah datang di parkiran itu, nunggui parkiran, karena parkirannya itu kan keluar masuknya macet toh kan. Naik motor itu, parkirnya itu saya nunggu kadang 4:30 sudah. Nah saya datang ibadah ke gereja. Nah, tapi pada waktu berjalannya waktu saudara, setelah berjalannya waktu, saya ngikuti semuanya itu. Saya nggak mau bahkan saya berdiskusi dengan wakil pimpinan saya waktu itu. Saya diskusi dengan dia mengenai, karena dia orang Kristen, saya diskusi sama dia, saya kepingin tahu sih, gitu loh. Kita cerita ngobrol-ngobrol, dia bilang gini, kalau kamu merasa kamu sejahteranya di mana, panggilanmu di mana, dia begitu. Saya ngomong, ya panggilan saya di sini. Saya merasa ini yang benar gitu loh. Oh ya sudah, dia enggak maksa saya sih. Dia ngomong, kalau memang panggilanmu di situ, ya sudah jalan yang benar, yang baik gitu loh. Karena kalau panggilan saya mengikut Yesus. Dia cuma ngomong gitu aja sih. Ya sudah saya pulang, ya sudah saya nggak mengambil keputusan apa-apa. Waktu itu dia ngomong begini loh, kamu dia sempat saya cerita bahwa saya beberapa bulan ini saya datang ke gereja karena awalnya diajak teman begini. Saya ceritakan sama dia. Loh kenapa kamu nggak lanjutkan, kamu kalau memang percaya kamu harus baptis. Tetapi saya nggak mengambil keputusan itu saudara. Tapi satu saat malam saudara, nah itulah saya percaya bahwa Roh Kudus itu yang mendatangi saya. Saya belum baptis loh saudara. Saya tuh bisa digoncang di tempat tidur itu. Saya bisa ngomong, ya saya waktu itu saya bingung, saya itu ngomong apa gitu loh. Saya nggak tahu kalau itu bahasa roh kan. Saya bisa dilawat Roh Kudus, ngomong itu sudah
Saya itu digoncang-goncang di tempat tidur. Bukan dalam keadaan mimpi loh saudara. Saya waktu itu lagi mau tidur. Nah setelah itu saya bisa berubah pikiran saya. Dan saya mengambil keputusan saya mau baptis. Dan akhirnya saya datang ke gereja di Manyar waktu itu. Ya saya datang. Oh Pak saya mau daftar baptis. Oh iya sudah diisi formulir. Sudah. Nanti hari Kamis ya. Bawa baju. Buat apa Pak baju? Saya kan nggak ngerti. Oh iya begitu dijelaskan sama dia, sama bapak pengurus bagian baptisan itu. Akhirnya saya, ya sudah, saya naik sepeda motor hari Kamis itu. Kalau sekarang kan biasanya baptis itu kan diantar kan. Enggak, saya datang sepeda motor, ya rame kan banyak kan gereja besar. Ya sudah saya dicemplung no situ, basah, ganti, terus saya dikasih kayak surat tanda terima gitu loh. Ini Pak, ini ya, nanti hari Minggu diambil surat baptisannya ya. Namanya dikasih Daniel. Ya yang ngasih nama ya mereka saudara. Saya nggak milih-milih dewi. Terus, ya sudah saya pulang dewe saudara. Jadi kayak tidak terjadi apa-apa. Kayak mesakno, aku mikir-mikir mesakno ya uripku iki yo. Nah, tapi setelah saya memahami, saya mengerti bahwa panggilan Allah itu dalam hidup kita ini selama kita merespon, maka Tuhan akan memilih kita. Selama kita dipilih, kita akan ditetapkan Allah. Ditetapkan untuk apa? Memuliakan Allah, saudara. Amin. Karena tujuan Allah memanggil kita, menyelamatkan kita itu untuk menjadi penyembah-penyembah yang memuliakan Tuhan, yang melayani Tuhan. Makanya akhirnya Rasul Paulus, dia menjadi Rasul Kristus, dia menjadi Rasul yang besar. Prosesnya enggak ujuk-ujuk, ujuk-ujuk itu apa sih? Enggak tiba-tiba setelah dia dilawat itu tiba-tiba dia menjadi Rasul yang besar. Enggak. Dia dilarikan, disembunyikan, diamankan istilahnya itu. Karena apa? Berbahaya bagi Rasul Paulus. Ini orang yang menganiaya jemaat pada waktu itu. Dia tiba-tiba menjadi pengikut Kristus. Bayangkan kalau itu terjadi saat ini. Kan gempar toh. Nah demikian juga saudara. Proses itu yang dialami Rasul Paulus itu. Sehingga dia menjadi Rasul yang besar. Karena dia merespon panggilan itu. Berapa banyak orang yang menerima panggilannya, bahkan meninggalkan panggilan itu. Dulunya sudah masuk, mengikuti panggilan itu, ditetapkan menjadi pengikut Kristus, bahkan melayani Tuhan. Tetapi dia juga akhirnya meninggalkan jalannya itu. Banyak saudara. Nah, ayat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, saudara. Jadi Tuhan itu memanggil kita. Kalau selama kita memenuhi panggilan Allah dalam hidup kita, Tuhan memanggil kita, memilih kita. Sehingga kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Kita menjadi saksi Kristus. Berapa banyak kita ini yang lambat untuk menanggapi panggilan Allah itu. Saya nggak bisa menyalahkan ya, nggak gembala di tempat ini juga. Memang kadang-kala orang-orang yang dipanggil itu, ya ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Bahkan ada juga orang-orang yang dipanggil melayani Tuhan
menjadi guru, karena ada 5 jawatan panggilan Allah itu. Menjadi apa? Gembala, menjadi guru, menjadi rasul, menjadi penginjil, dan menjadi nabi. 5 jawatan ini ya. Memang semua orang pasti punya 5 jawatan ini. Tetapi saudara merasa begini, jangan merasa seperti Musa. Tuhan, aku ini tidak bisa apa-apa. Aku tuh jemaat biasa. Wis aku tak duduk sebagai ngebeki pangku gereja wis. Enggak, saudara. Tuhan itu memanggil kita tuh punya rencana. Tuhan memanggil kita. Saya juga bukan orang yang pinter-pinter banget loh, saudara. Saya dulu juga termasuk orang yang ya sedikit goflok, saudara. Sedikit pengakuan. Gablek yo. Ya. Tapi Tuhan itu bisa memberikan hikmat kepada kita. Setelah kita diselamatkan, kita dipanggil, dipilih menjadi alatnya. Di sini ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang melayani bukan sepenuh waktu, seperti Pak Henry, pejabat-pejabat gereja, Ibu Heti, kemudian ada Bu Foni, Bapak Gembala, Ibu Gembala. Kami semua pejabat gereja, kami semua tidak ada yang terima gaji, saudara, di gereja ini. Kami semua melayani waktu Pak Suwito, lupa Pak, ada di situ Pak Wito. Pak Wito Pak Pendeta loh. Tetapi panggilannya memang beda-beda, saudara. Dan kita semua melayani Tuhan di tempat ini. Ayo kita, bukan cuman saya, bukan cuman Pak Henry, bukan cuma Bu Foni, bukan cuma Pak Wito. Ayo kita semua bergerak secara bersama-sama, saudara. Karena apa? Tuhan tidak membatasi, Tuhan itu tidak pernah melihat masa lalu dan kelemahan kita. Amin. Tetapi Tuhan itu punya rancangannya dalam hidup kita. Bagaimana sih kok bisa gitu loh? Saya juga mikir, loh kenapa kok bisa kita dulu yang menyembah yang salah, menyembah yang nggak benar. Kita sekarang bisa ngerti, oh iya ya, kenapa kok sekarang kita semua ada di tempat ini? Kalau nggak rencana Allah nggak mungkin, saudara. Amin. Dan ayo kita belajar melakukan panggilan ini, saudara. Bukan cuma sekedar dengar dia panggil nama saya, cuma dengar tok, tapi kita nggak melangkah, ya buat apa, saudara? Tuhan itu mau orang-orang yang melangkah, orang-orang yang mau bergerak bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan. Yang kita dulunya dari kuasa kegelapan, yang dulunya dari penyembah-penyembah berhala, dulunya orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi hari ini saudara memanggil saya dan saudara. Responi panggilan Tuhan. Agar apa? Kita bisa menjadi penggenap firman Allah. Jangan khawatir, jangan pernah khawatir, saudara, dengan apa yang ada yang kita lakukan. Kadang-kadang saya itu juga, maaf ya, yang namanya juga manusia ya. Kadang-kadang saya itu juga kalau semua kadang-kadang Pak Riyadi, semua ini itu kabeh diblekno kabeh. Rasanya yo aduh aku ya ketayelen, saudara. Kadang-kadang saya mikir, saya kadang-kadang iri sama, saya enak yo seperti si A, si B gitu ya. Datang, ya wis pelayanan, tapi pulang ya pulang wis. Kadang-kadang saya mikir,
Saya maaf ya, saya bukan hitung-hitungan sama gereja. Tapi saya merasa gini, kadang-kala kalau pas semuanya itu lagi full, langsung numpuk semua dan saya rasanya dibebankan semua tanggung jawab itu, saudara. Saya merasa, apa ya, kenapa kok nggak bisa dibagi-bagi porsinya gitu loh. Untuk itu saudara, makanya akhirnya ya kebetulan saya di departemen ibadah, saya mulai meregenerasikan anak-anak, ya ada Pak Beni, Pak Agus, ada orang-orang yang mensupport pemusik-pemusik. Kami selalu meregenerasikan semua, mempersiapkan, karena kami berusaha membuat ibadah ini menjadi nyaman, ibadah ini menjadi baik. Supaya apa? Supaya jemaat di tempat ini bisa, kalau ketemu Tuhan itu enak gitu loh, nyampes gitu loh. Langsung ngangkat, istilahnya bahasanya itu langsung ngangkat gitu loh ibadahnya. Tapi keterbatasan kami ini ya banyak, saudara. Tetapi saya merasa bahwa saat saya melakukan, makanya firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Dan saya merasa akhirnya pertolongan Tuhan dalam hidup kami ini tidak pernah berhenti, saudara. Sekalipun keadaan semakin, ya kadang-kadang jujur ya, beberapa waktu yang lalu ini saya kan ada satu banyak masalah. Akhirnya saya sempat bilang sama Pak Beni, Ben, tolong ya 6-1 tahun ini kamu yang handle, over handle gitu loh. Saya tak rehat dulu, saya tak topo dulu, saya istilahnya. Loh, kenapa Pak? Gini. Ya saya ceritakan, kemudian dia, oke Pak, tapi saya enggak mau, maksudnya dia enggak mau secara resmi gitu loh, sebagai koordinator ibadah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya ada masalah, saya rasanya juga enggak layak loh Tuhan, saya mengambil bagian-bagian porsi-porsi yang mengatur ini itu. Tetapi pada waktu semuanya itu saya serahkan, ya akhirnya saya berjalan sih, memang akhirnya Pak Beni mendukung semua, ya. Tapi tetap akhirnya saya juga sudah lapor sama Ibu Gembala waktu itu. Dan Ibu Gembala juga ngomong, ya sudah, tapi tetap kamu jangan benar-benar menghilang gitu loh. Maksudnya jangan melepaskan 100%. Iya Bu, saya mau taat, saudara. Tapi ya puji Tuhan, semuanya itu Tuhan mengatur, saudara. Dan akhirnya semua berangsur-angsur, ya badai itu mereda, saudara. Ya kita semua punya badai yang berbeda-beda, saudara. Amin, saudara. Namun ayo biarlah panggilan itu, kita nggak lari dari panggilan itu, atau meninggalkan panggilan itu, saudara. Tetapi kita, bolehlah kita sedikit ngerem. Saya kadang-kadang kalau memang maunya, kadang-kadang saya mau ngerem aja. Makanya saya bilang kadang-kadang sama Bu Ineke, Bu, bulan depan tolong aku jangan jadwal dulu WL. Loh, itu gini, ya nggak bisa Pak, gini. Ya sempat saya juga bilang sama Ibu Gembala, Bu, tolong saya mungkin beberapa bulan jangan di jadwal firman dulu. Saya tak jadi jemaat, banyak mendengar firman. Tapi ya tetap dijadwal ya Ibu Gembala. Mumpung ibunya nggak ada. Lagi ngajar tadi pamit bilang sama saya lagi ngajar online. Iya Bu. Jadi saudara, saat kita ini memenuhi panggilan itu, apakah berarti masalah di dalam hidup kita ini selesai? Apakah justru Tuhan, wah semua di Laut Merah itu disingkapkan sama Tuhan, persoalan gunung-gunung batu itu dihancurkan sama Tuhan? Enggak, saudara. Justru itu kelihatannya semakin besar loh, saudara.
Tapi ada orang yang bisa tetap berjalan sesuai dengan panggilannya. Tapi ada orang yang mundur dan meninggalkan panggilan itu, saudara. Ini yang harus kita responi, bagaimana kita bisa memenuhi panggilan Allah. Ayo kita bisa bulan ini tema yang bagus menurut saya. Sederhana tapi kadang-kadang perlu kita diingatkan sih. Kadang-kadang kita dipanggil dulu, caranya gimana? Tuhan memanggil kita, kok bisa kita ada menjadi anak Tuhan, menjadi orang-orang percaya. Itu caranya kan unik-unik toh. Caranya Tuhan kok bisa loh kita ada di sini. Dulunya padahal kita bukan orang percaya. Kenapa kok sekarang bisa? Karena kita merespon panggilan itu. Tapi sekali lagi saya mengajak, memotivasi, jangan cuma sekedar kita dipanggil sebagai jemaat, tetapi ayo dipanggil menjadi pemberita, menjadi saksi-saksinya bagaimana kita melayani Tuhan. Sekalipun dalam keterbatasan dan kelemahan kita, Tuhan nggak melihat itu. Tetapi Tuhan, Yesus sendiri yang mengangkat kelemahan kita dan menggantikannya dengan kekuatan Roh Kudus. Amin, saudara. Sehingga semua hal yang terjadi dalam hidup kita, semua hal, Tuhan yang akan berperkara dalam hidup kita. Dan kita akan melihat Tuhan itu, oh iya ya, Tuhan ini yang bekerja. Oh iya ya, Tuhan yang menyelesaikan. Saya lihat ajaib loh Tuhan itu. Di saat-saat seperti ini loh, saya merasa keajaiban-keajaiban Tuhan itu begitu luar biasa, saudara. Makanya ayo kita, Tuhan kenal namanya Pak Arifin, Pak Robertus, Pak Mayanto, Pak Swito, Bu Eliana, Pak Slamet. Tuhan kenal satu persatu itu, namanya itu kenal sama kita. Makanya kadang-kadang saat kita bisa kusuk doa itu, pernah enggak saudara? Saya percaya pasti kita ada yang tiba-tiba ada suara audible gini. Anakku selamat. Pernah enggak? Ayo jujur. Pernah loh saudara. Kadang-kadang Tuhan itu bisa memanggil nama kita loh. Karena ini memang tercatat di Alkitab. Tuhan itu memanggil dengan namamu. Memang nama itu dari orang tua kita. Tetapi nama itu nama yang membawa berkat dalam hidup kita. Nama yang dikasih orang tua, yang mungkin orang tua kita ngasih nama itu. Ya nama itu memang nama yang memang sesuai dengan waktu itu. Memang sekalipun kita mungkin dari latar belakang orang yang belum percaya Tuhan. Tapi Tuhan tetap memanggil dengan nama kita. Makanya kadangkala bahkan mungkin ada kadangkala Roh Kudus itu memanggil dengan nama kecil kita. Ada di Alkitab ada tuh. Samuel tuh. Samuel dipikir yang manggil siapa? Imam kan? Imam Eli, padahal ya bukan loh, sampai berapa kali itu, 3 kali. Samuel, dipanggil jelas loh namanya Samuel. Makanya nanti malam-malam jam 12 malam kita berdoa, tiba-tiba Anton. Ya nanti dicek dulu, itu istri yang manggil atau Tuhan yang manggil. Iya kan? Ayo kita belajar meresponi panggilan Allah. Haleluya. Ya, ayo tambah deras hujannya ya malam hari ini. Saya mengundang pemusik, pemuji. Ada satu lagu ya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Bapa, Engkau mengenalku
tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Dapat Engkau mengenalku. Mari kita bangkit berdiri. Dari siapapun Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilikiku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Malam hari ini panggilan Allah mungkin sekian lamanya kita ingat kembali berapa waktu yang lalu, mungkin sekian puluh tahun yang lalu Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil dengan nama kita, Tuhan memanggil dan menyelamatkan kita, dan kita menjadi orang percaya, menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita. Namun malam hari ini, kalau saudara merasa panggilanmu ini, saudara
hanya sekedar mendengar panggilan itu, tetapi saudara gak merespon lebih lagi untuk melayani Tuhan. Malam hari ini biarlah kita berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Kita minta agar apa Tuhan panggilan-Mu, apa yang Kau tetapkan dalam hidupku. Sekalipun kita mungkin punya kelemahan, namun Tuhan tidak melihat kelemahan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tapi Tuhan mau selama kita berjejak kaki di bumi ini, selama kita masih bernafas, selama kita masih bisa mengatakan aku kuat, aku mau, kemana Engkau utus, kemana Engkau pilih, Engkau tetapkan untuk memuliakan Allah. Dalam malam hari ini kita juga berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, mereka yang masih belum merespon panggilan Allah. Kita berdoa untuk orang-orang yang terhilang, orang-orang yang kita sangat mengasihi. Kita panggil namanya dalam doa kita. Kita panggil dalam doa kita namanya, supaya Tuhan mengingat juga. Tuhan juga mendengar doa kita dan Tuhan memanggil mereka dengan nama mereka. Mari bersama doa, ambil 1 menit 2 menit. Kita doakan orang-orang ini. Kita panggil namanya, dibawa ke dalam tangan Tuhan. Aku berdoa Tuhan untuk orang-orang yang aku kasih. Aku berdoa Tuhan untuk adikku yang kasih. Aku panggil namanya dalam nama Yesus. Aku panggil namanya agar dia mendengar panggilan Allah. Dia mendengar dipanggil Allah sesuai dengan oleh kehendak Allah. Di dalam nama Yesus terjadilah seperti Tuhan memanggil kami. Tuhan, Engkau juga memanggil mereka. Nama-nama yang kami sebutkan dalam nama Yesus, kami rebut jiwanya. Dalam nama Yesus kami rebut dari cengkraman iblis. Kami rebut dalam nama Yesus dari cengkraman kegelapan. Kami bebaskan roh pertobatan kepada keluarga kami. Haleluya. Kami panggil namanya dalam nama Yesus. Kami panggil seorang yang kami kasih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, orang-orang yang telah kami panggil ini, pasti Engkau akan menyelamatkan mereka dalam nama Yesus. Seperti Engkau menyelamatkan kami. Dalam tangan-Mu Tuhan, terjadilah sesuai dengan iman kami, sesuai dengan iman perkataan kami. Terjadilah penuaian jiwa-jiwa. Kirabataka rabala rabaya rabala ramasande. Kirabataka rabala rabaya rabala rabaya rabala ramaya rabala rabasande. Haleluya. Rabala rabasyala rabala rabasande. Terima kasih Tuhan. Ini aku percaya mustahil bagimu, kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Amin. Ubahkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah
setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami terima malam hari ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan. Kami percaya setiap firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan bertumbuh dalam hati kami, menjadi buah roh yang menghasilkan buah-buah roh, menghasilkan pertobatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan melawat dan menyembuhkan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menjamah anak-anak kami yang sedang UAS Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepandaian, sehingga mereka juga menjadi bintang-bintang kelas. Mereka juga menjadi anak-anak yang memuliakan namamu dengan ranking-ranking, dengan nilai-nilai yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan malam hari ini Tuhan, tiba saatnya kami akan mengakhiri ibadah kami. Di hadapan-Mu kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Dan biarlah kami bersama-sama, bukankah saat kami mengangkat tangan Tuhan, Engkau turunkan tangan atas kami dan memerintahkan berkat-berkat dicurahkan dalam setiap kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan semua hal yang kami kerjakan, pelayanan kami diberkati Tuhan. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dan kami boleh melihat tahun-tahun di mana Tuhan mencukupi memelihara kehidupan kami, bahkan melimpahkan dengan kasih setia. Terimalah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita katakan amin.